Selamat pagi. Kita pagi hari ini berangkat dari Jalan Sultan Agung, jadi melewati Jalan Agus Salim. Kita akan menuju Brakseng. Ya, seperti kita lihat ini Jalan Agus Salim ya. Jadi Brakseng ini lokasinya ada di bagian utara Kota Batu. Letaknya ada di kaki Gunung Arjuna ataupun Gunung Lirang. Jadi kita akan menuju ke sana pagi-pagi ini agar supaya bisa menikmati suasana pagi di area pertanian. Depan ini kita lihat alun-alun Kota Batu, suasana masih lengang ya. Dan belum ada banyak masyarakat beraktivitas. Dan di depan nanti kita akan melewati perempatan Selekta. Ini dulu perempatan Selekta ya. Dan di depan pojok sebelah kanan ini adalah sebuah kelenteng tua yang cukup tua di Kota Batu. Dan kita melewati jalan berantas. Jalan berantas ini mengarah ke arah utara ya. Kita pasti lihat ke arah utara kalau sebenarnya udara cerah. Jadi tidak berkabut, kita akan melihat jadi dengan jelas Gunung Arjuna maupun Gunung Lirang. Dan ini kita depan ini adalah jembatan Kali Berantas yang bagian selatan. Dan sebentar lagi di depan nanti akan melewati jembatan Kali Berantas, jadi jembatan yang lebih besar, jadi yang ada di sisi utaranya. Dan sepanjang memasuki desa
Sidomulyo. Sepanjang jalan yang mengarah ke arah utara ini ya. Kita bisa lihat di kanan kiri begitu banyak kios-kios tanaman hias. Jadi masyarakat memanfaatkan tempat-tempat space yang bagi mereka ya cukup strategis ya untuk menjual namanya budidaya pertanian mereka. Dan di Kota Batu ini sebenarnya di area sepanjang jalan ini ya, di sebenarnya jalan raya menuju Selekta. Kalau dulu tuh menuju Selekta karena Selekta adalah destinasi yang paling tua, termasuk paling tua di Jawa Timur ya. Dan kemudian apalagi di Kota Batu ya. Dan kemudian kita bisa melihat sebenarnya banyak sekali penginapan. Jadi karena Kota Batu sebagai kota yang banyak spot-spot destinasi wisata, terlebih sebelum namanya terjadinya pandemi ini, bermunculan banyak penginapan-penginapan baru ya, dan berbintang. Dan kini semuanya mengalami keterpurukan ya akibat pandemi. Dan seperti kita tahu semua, dampak pandemi tidak hanya menimpa dan berpengaruh untuk Kota Batu saja ya, tapi ya kita tahu bahwa dunia mengalami resesi akibat pandemi ini. Dan pandemi sebenarnya belum berakhir. Ini kita melewati sebelah kiri itu
arah ke Selekta. Dan kita jalanan akan terus menanjak ya. Oke, kita masuki wilayah Tulungrejo ya. Tulungrejo ini juga dikenali sebagai namanya lebih banyak masyarakatnya juga bertani ya. Jadi Batu merupakan lebih terkenal ya. Batu lebih dikenali sebagai kota apel karena apel menjadi ikon kota Batu. Karena buah apel, hanya pohon apel yang bisa tumbuh dengan baik di kota Batu. Nanti suatu kali saya akan bikin video tentang bagaimana situasi perkebunan apel, pertaniannya dan apa. Jadi hal-hal yang mengenai buah apel. Setelah Tulungrejo, di Tulungrejo ini juga nanti akan kita melewati Dunggo. Jadi kita melewati banyak spot-spot destinasi wisata di daerah Tulungrejo ini ya. Antara lain seperti Coban Talun atau ya ada pura Luhur Giri Arjuno yang nanti juga kita lewati arahnya ke sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Kalau Coban Talun atau destinasi wisata di air terjun Coban Talun itu berada di sisi kiri ya. Jadi Coban itu sendiri berada di aliran Sungai Berantas. Dan kita akan melihat menuju Braseng merupakan bagian daripada hulu daripada Kali Berantas. Ya, di sini juga di area sepanjang jalan ini kita akan bisa lihat bagaimana iklan-iklan yang menawarkan destinasi wisata petik apel. Ya memang itu adalah strategi bagi para berkebun ya, yang punya pertanian yang budidaya buah apel ya. Karena dengan begitu setidaknya bisa mengambil keuntungan lebih ya. Sebelum buah apel itu sendiri akan dijual pedagang-pedagang buah apel ya, pedagang-pedagang buah, atau mereka jajakan nanti di tepi-tepi jalan, di tempat-tempat kios. Dulu buah apel menjadi primadona. Sekarang
tidak lagi ya, karena jenis apel itu sendiri nggak sebagaimana dulu ya. Jadi ada buah-buah apel yang sekarang tidak atau bahkan sulit ditemui di Kota Batu, karena tapi dulu buah itu menjadi utama kan, yang disebut dengan apel Rome Beauty ya, apel merah, dan buahnya besar-besar. Itulah apel di Batu, artinya juga mengalami keterpurukan ya, karena saat ini petani juga lebih cenderung meninggalkan bertani apel. Tidak sebagaimana apel-apel yang ada di Batu saat ini ya. Jadi buah apel yang saat ini yang lebih dikenali masyarakat adalah apel Manalagi ataupun apel Ana. Ya sebenarnya sungguhnya banyak jenis apel ya yang tumbuh di Kota Batu. Jalan yang kita lalui ini ya, yang menuju ke arah utara, ini sesungguhnya jalur yang menghubungkan antara Kota Batu dengan Kota Mojokerto ya, melalui Pacet. Jadi kalau masyarakat dulu lebih kalau masyarakat dulu jalur itu mereka melalui Kota Malang ya, kalau mereka menuju Kota Batu. Tapi dengan namanya kondisi jalan yang sudah nyaman ya,
bagi kendaraan bermotor ya, di jalan penghubung antara Kota Batu melewati Cangar ini ya, itu masyarakat bisa lebih memotong waktu, menghemat waktu. Hanya saja memang tanjakannya selalu curam ya, jadi dianjurkan untuk kendaraan-kendaraan yang memiliki mesin matic ya, itu harus lebih berhati-hati ya, khususnya di masa-masa musim penghujan seperti saat ini. Jalur yang mengarah ke utara ini, arahnya ke arah utara ya. Ini ya kalau kita lihat ya, nah, pemandangannya cukup menarik karena memang ada di pegunungan. Kanan kiri kita lihat gunung-gunung ya. Sebelah sisi kiri kita bisa lihat ada gunung banyak, ada gunung Anjas-Moro. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Sementara di kanan kiri bisa kita lihat ladang-ladang perkebunan yang ditanami oleh sayur mayur dan bunga-bunga potong. Dan sementara kita lihat ya, mulai menjamur di kanan kiri jalan ini, masyarakat membangun warung-warung kecil ya, baik untuk kios untuk berjualan sayur mayur ataupun buah apel, tapi juga ada yang membangun warung-warung makanan kuliner, dan bahkan ya sebagian mulai membangun secara permanen bangunan yang mereka peruntukkan untuk membangun sebuah kafe, restoran yang lebih representatif ya. Hanya saja ya, tumbuh menjamunan bangunan-bangunan ini ya, tumbuh pesatnya bangunan-bangunan ini itu juga cukup mengganggu ya, menghalangi pengguna jalan yang melewati ini untuk menikmati pemandangan yang indah ini. Ya kita bisa lihat ya bagaimana kemudian jalan ini ya udah mulai terasa tidak beraturan ya. Jadi terutama bangunan-bangunan yang ya masyarakat buat untuk menjajakan makanan untuk mereka usaha untuk beradu nasib ya. Jadi gambling dengan pedagang ya. Ya ada yang jual segala macam lah intinya. Ya semuanya agar supaya bisa bertahan hidup ya. Ya kita lihat Jurang Kuali itu sendiri, Jurang Kuali ya, kalau ya saya sebut Jurang Kuali karena dulu sekarang orang mengenalinya dengan Desa Sumber Brantas, tapi di awal dahulu jadi lebih dikenal Sumber Brantas itu sebagai Desa Jurang Kuali. Dan nanti saya akan membuat video khusus untuk area wilayah itu ya, dengan sejarah di perkebunan ya. Jadi mulai dari awal mula ya, timbulnya pertanian hingga menjadi desa ya seperti saat ini yang nampak begitu makin padat ya. Antara Junggo sendiri juga menjadi padat ya, dan bisa di sepanjang perjalanan yang baru saja kita lalui kita bisa melihat seakan-akan Kota Batu hingga ke arah utara ini tidak ada space kosong di kanan kiri karang, seolah menjadi udah menyatu ya. Jadi bangunan-bangunan itu udah rapat
Jadi tidak ada space kosong yang digunakan untuk ya itu khususnya area pertanian yang bisa kita setidaknya melihat uh, hal-hal yang tidak membosankan. Karena di sini intinya kan sebenarnya ya semua tergantung daripada pengelola kota ya. Jadi bagaimana mengatur namanya situasi lingkungan destinasi wisata itu menjadi menarik dan agar jalanan ini juga bisa ditata dengan baik, tidak berkembang menjadi kumuh sehingga cukup mengganggu pemandangan. Nah, kita udah melalui uh, uh, depan ini adalah sebelah kiri arboretum dan tak jauh dari arboretum sebelah kanan adalah pos perhutani ya. Jadi kemudian setelah itu kita akan memasuki desa Cangar.
Dan nanti di Desa Cangar di depan kita akan bertemu dengan pertigaan ya. Jadi ada tikungan yang mengarah ke kiri yang menuju spot destinasi Cangar, yang artinya jalan utama ya, yang mengarah ke Pacet ya, wilayah Mojokerto. Dan kalau ke kanan kita masuk ke wilayah Brakseng. Untuk menuju ke Brakseng bisa jadi kita bisa melalui jalan yang ada di sebelum masuki desa Sumber Berantas ya. Jadi tapi saya sengaja masuk ke wilayah Brakseng melalui desa Cangar atau Cangar. Sebelum masukin ke Brakseng ya melalui desa Cangar, saya akan berusaha membawa kalian ya untuk melihat Cangar. Cangar sebenarnya masyarakat lebih tahu ya adanya pemandian air panas namanya Cangar. Pemandian air panas tua ya, yang dulu hanya berupa kubangan yang ada pancuran air panas belirang yang turun dari Gunung Lirang yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa itu untuk mandi-mandi, untuk namanya artinya untuk menyehatkan badan ya. Jadi air belirang untuk menyehatkan kulit ya yang kena panu atau kena udik pada masa-masa itu ya. Dan kini sudah dikelola dengan baik menjadi suatu destinasi yang disebut dengan Cangar. Jadi nanti kita akan menuju ke sana ya. Sebelum kita nanti kembali lagi masuk ke wilayah Brakseng. Dan di bawah ini kita akan juga melewati namanya bangunan-bangunan tua ya. Bangunan tua ini juga merupakan namanya dulu pabrik jamur atau budidaya jamur. Dan saat ini udah lama, udah bangkrut ya. Ya, dan artinya udah bangunannya terbengkelai dan udah nggak terurus ya. Dan kita akan menuju ke bawah, tikungannya turun dan tajam. Dan kita akan menuju spot yang disebut destinasi pemandian air panas Cangar. Dan ini yang kecil ini adalah pintu lama ya. Pintu lama, dulu pintu utama. Hanya saja untuk masuk ke dalam itu jalannya bertangga di berundak kecil, jadi tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ya, apapun ya, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kenapa kemudian pengelola kemudian mengambil namanya langkah pintu utama itu ada, nanti kita akan mengarah berada di sana. Dari sana nanti kita akan kembali ya untuk menuju tujuan utama kita ke Brakseng, dan masih ada waktu kita untuk bisa mengejar jangan sampai nanti matahari keburu ya terbit dari balik Gunung Arjuna.
dan kita akan menuju ke bawah ya, yang mengarah ke arah Pacet. Dan kita lihat ya, nah ini adalah destinasi Cangar, pintu utamanya ya. Jadi di sini ada banyak fasilitas untuk parkir kendaraan, baik motor maupun mobil. Ya, kita areanya demikian luas. Nanti suatu saat saya akan membuat video tentang situasi di dalam, karena ada yang menyangkut sejarah berkembangnya wilayah ini menjadi seperti saat ini. Dan kita akan kembali lagi, jadi menuju ke spot utama kita adalah Laseng, karena kita seperti judulnya mengejar bayang-bayang Arjuno ya. Jadi jangan sampai kita bayang-bayang itu udah keburu hilang karena matahari udah mulai meninggi. Ya sayang sekali ya, karena dari bayang-bayang Arjuno itu sendiri nanti akan kita merasakan keteduhan, bisa melihat areal ladang pertanian, hamparan pertanian demikian luas ya. Dan kita juga bagaimana Gunung Welirang masih terus bekerja dan terus aktif ya, dengan mengumpulkan uap mereka ke atas, ke langit. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana ya tadi namanya berkembangnya
wisata di wilayah ini membuat penduduk beramai-ramai membangun warung-warung kuliner khususnya. Untuk browsing sendiri nanti saya akan membuat ada video sendiri yang membahas tentang browsing, sejarah browsing dan aktivitas yang ada pada masa itu sehingga kenapa kemudian disebut browsing ya. Kita masuk browsing. Dan jalanan di depan nanti akan berbelok menanjak yang cukup lumayan curam ya. Dan untuk kendaraan harus berhati-hati ya, terutama mengatur Porsnellen ya, mengatur gigi ya. Ya untuk motor ya dianjurkan gigi 1, bahkan mobil pun gigi 1 ya. Ini. Dan nanti di atas di sini kita agak bisa melihat pemandangan dari atas, namanya Desa Jangar. Dan wilayah ini juga kita bisa melihat Gunung Anjasemoro. Dan sebelah kanan itulah ya, yang melandai turun itu adalah Jangar yang baru saja kita kunjungi. Dan Anjasemoro ini ya kita bisa lihat dari sisi ini ya, lerengnya itu adalah arboretum. Dan arboretum ini adalah suatu tempat titik nol daripada Kali Brantas. Jadi sumber mata air Kali Brantas pertama kali yang diambil poin zeronya itu ada di dalam kawasan arboretum. Dan arboretum sendiri adalah berada di Desa Sumber Brantas. Dan sebenarnya banyak sumber mata air yang berada di lingkungan itu ya. Nanti di Brantas River Explorer ini
ada video tersendiri khusus untuk menelusuri sumber-sumber mata air ya. Mulai dari hulu sampai hilir. Jadi karena di kawasan hulu ini nanti banyak sekali sumber mata air dan kita akan menelusuri kali, juga bisa melihat kondisi situasi pertanian, air sungai itu sendiri ya, dengan jembatan maupun dam, bendungan yang digunakan untuk mengatur saluran irigasi air yang dibutuhkan untuk ladang-ladang atau lahan-lahan pertanian. Dan di bawah sini kita bisa lihat tanah-tanah yang udah mulai dibibit ya. Dan ada sebagian udah mulai menua, menunggu untuk dipanen. Kita melihat ya, itu desa Sumber Brantas. Dan lahan ini cukup subur ya, karena berada di kaki gunung ya. Dan Sumber Brantas sudah demikian padat ya. Dan kita lihat bagaimana Gunung Panderman, Gunung Pudak di sisi selatan dari Kota Batu. Kita melihat juga ada menara Kuncel ya, yang memberikan kebutuhan masyarakat setempat untuk bisa berkomunikasi. Dan sisi sebelah barat atau di depan saya ini adalah rangkaian gunung Anjas Moro ya. Yang di bawah kaki gunung tersebut itu merupakan aliran air Kali Brantas yang dari hulu, dari zero point titik nol yang ada di dalam kawasan Arboretum nanti menuju ke arah Kota Batu. Dan kita lihat lahan pertanian yang kentang ya, dan kita lihat mereka sudah mulai naik menuju ladang mereka ya, menggunakan motor ya. Dan kita lihat pemandangan bagaimana Gunung Pudak, Gunung Panderman, dan di ujung sana ada Gunung Kelut ya.
Gunung Panderman dan ini rangkaian dari Gunung Anjas Moro. Ya, hutan-hutannya masih begitu rapat ya. Dan itu memberikan kontribusi ketersediaan air untuk pelestarian sumber-sumber mata air yang ada di bawah. Nah, kita udah memasukin spot Braseng ya. Dan Braseng sendiri sekarang mulai mengalami perkembangan ya. Terutama khususnya yang sangat dikhawatirkan adalah jangan sampai areal ladang pertanian ini berbanjir menjadi wilayah pemukiman ya. Karena kita tahu ya, mulai dari satu persatu udah mulai dibangun bangunan-bangunan yang ya bermula dari warung kemudian menjadi pemukiman ya. Semoga saja hal ini menjadi perhatian ya, jadi bagi pemerintah daerah ya. Karena apa? Jangan sampai hulu kawasan ini menjadi terganggu ya. Jadi karena ini menjadi namanya areal di mana air tanah itu bisa cepatnya bisa meningkat. Karena resapan ini jangan sampai air itu mengalir saja, kita meresap ke dalam bumi sehingga itu akan mengganggu kelestarian daripada sumber mata air yang muncul di kaki-kaki gunung. Dan nanti ada video sendiri ya, nanti akan bahas tentang spot-spot sumber mata air yang ada di area kawasan Batu. Dan nanti juga tidak hanya Batu, nanti juga ke Kota Malang, ke Panjen, jadi mengarah ke arah Blitar dan melingkar sampai nanti kita menuju ke Surabaya. Ya, untuk sementara ini konsentrasi kita masih berkutat di wilayah hulu. Dan hulu ini juga pertama Braseng ini ya, kita bisa melihat ya bagaimana pertanian juga mengalami naik turun ya. Tapi khususnya yang masih ditanam masyarakat adalah sayur mayur, khususnya sayur kubis, brokoli, kentang maupun wortel ya. Kita dulu bahwa ya jenis kentang pun juga dulu ditanam di sini ya, bibitnya dulu berasal dari Belanda ya, di era-era tahun 70. Di masa itu juga nanti bisa kita ketahui bahwa kubis pun berungkul ya, itu bibitnya berasal dari Belanda. Jadi dulu besar-besar ya. Kentangnya pun juga berkualitas ya. Tidak sebagaimana saat ini ya. Artinya bisa nanti ada video sendiri ya. Nanti kita bisa tanya, membahas tentang pertanian. Kita bisa bertanya dengan berinteraksi dengan petani ya. Jadi bagaimana mereka berjibaku ya, berjuang. Jadi dari hari ke hari ya. Jadi melewati tahun ini menanam semusim 2 musim dengan jenis tanaman yang menurut mereka juga menyikapi pasar ya. Karena artinya mereka harus hidup. Tidak hanya petani, tapi bagi buruh-buruh tani ya, masyarakat
sekitar yang kita bisa lihat ya. Nanti seperti di jalan tadi mereka ya dengan pickup itu mereka berangkat menuju peladangan ya, perkebunan, pertanian. Mereka untuk menyiangi tanah ya, menanam ya, memelihara, dan bahkan mungkin kita bisa lihat nanti ada yang sudah panen ya. Ya, di sini ya kita sudah melihat suasana berasing ya. Karena berasing ini kita juga lihat bahwa jalan ya yang dari pavingan ya, yang artinya juga ada bagian-bagian yang rusak ya, tererosi, tergerus oleh air hujan maupun oleh roda-roda kendaraan yang lalu lalang di wilayah Berasing ya. Ya, tidak hanya kendaraan-kendaraan milik para petani maupun pedagang sayur mayur, tapi juga kendaraan-kendaraan yang touring ya, kendaraan-kendaraan wisata ya, yang namanya mereka berangkat dari Junggo, spot dari Jepan Tarun itu. Jadi melewati Berasing ini nanti turun sehingga melingkar kembali ke pool mereka ya. Jadi itulah kenapa jalan ini demikian rentan dan riskan sekali ya. Sayang sekali ya kalau sampai rusak, jadi akan mengganggu perjalanan kenikmatan kita di dalam menikmati Berasing ini. Di samping bercocok tanam ya, jadi mereka yang punya ladang ya, lahan pertanian, ataupun mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian ya, khususnya atau utamanya masyarakat yang hanya menjadi buruh tani ya, dan mereka juga biasanya buruh tani ini bila mereka tidak punya lahan pertanian, ada sebagian yang juga yang membuat usaha peternak kambing maupun peternak sapi. Karena lahan pertanian ini selalu menghasilkan jadi limbah-limbah pertanian, jadi yang artinya bisa digunakan untuk pakan ternak mereka ya, seperti limbah daun-daun wortel, kubis ya, dan sebagainya ya. Dan masyarakat Sumber Berantas sendiri ya, ada sebagian juga yang memiliki sapi-sapi perah ya, sapi perah. Tentunya hasil perahan mereka juga bekerjasama dengan KUD ya, ada KUD Susu, KUD Batu maupun KUD Malang.
Tapi di sini kita juga melihat bagaimana Gunung Arjuno ya, ya itu kita bisa lihat bagaimana matahari masih berada di baliknya, berusaha merangkak naik ya. Kita lihat cahaya siluet, kita juga lihat bagaimana Gunung Melirang yang aktif ya, setiap hari mengeluarkan asap, jadi kan. Dan di puncak sana ya terdapat aktivitas penambangan belerang. Nanti suatu saat saya akan ke sana untuk namanya melihat aktivitas. Kita bisa berangkat dari itu, dari pos pendakian di uh, Perhutani ya, di Desa Sumber Berantas di bawah. Dan ini sebenarnya kita uh, dari sini ya sebenarnya dekat ya. Kalau dari Perangsang ini ada jalan yang khusus nanti juga melalui pendaki sebenarnya melalui ini ya, jalan ini untuk bisa mengarah ke Gunung Melirang maupun Arjuno. Di Berakseng sendiri sebenarnya ada sumber mata air ya, kecil ya, tidak seberapa. Dan kita bisa melihat nanti tandon-tandon yang digunakan masyarakat untuk menampung air ya, yang mereka gunakan untuk bertani ya. Jadi agar supaya namanya mereka tidak kekurangan air atau berkecukupan dengan air, mereka juga harus membuat penampungan, baik penampungan untuk air yang mengalir dari sumber maupun namanya tempat-tempat ya, kolam ya untuk menampung air hujan. Jadi bila hujan turun maka air bisa mengenangi kolam yang mereka siapkan untuk kebutuhan saat mereka uh, bertani.
dan cahaya mentari sudah mulai menyiram areal pertanian di Prakseng ini. Ya, seperti yang terlihat ini ya, bayang-bayang dari tubuh saya mulai nampak jelas. Artinya matahari sudah muncul terbit dari balik Gunung Arjuno maupun Gunung Welirang.
kita melanjutkan perjalanan meluncur ke bawah ya, dan kita lihat aktivitas dari petani sudah mulai berdatangan ke wilayah ini. Dan ini kita akan melihat bagaimana petani juga ada yang mulai memanen hasil pertanian mereka. Ya, ini kita bisa lihat ya bagaimana mereka sedang memanen burung kul ya, atau buah kul putih. Dari spot Praseng ini kita bisa melihat secara terbuka ya Gunung Anjasemoro yang berada di sisi barat ya. Kemudian agak ke bawah kita bisa melihat Gunung Banyak, dan sebelah selatan di kejauhan itu kita bisa melihat Gunung Pudak dan Gunung Panterman. Ya tentunya kalian juga bisa melihat video ya tentang pendakian ke Gunung Panterman di channel ini ya. Ada 3 tahapan, jadi perjalanan menuju pos pendakian, kemudian dari pos pendakian hiking ya, berjalan menuju puncak Panterman ya, yang dikenal sebagai puncak Basundara. Dan di sana bisa kita menginap dan kita bisa melihat ini ya, tempat Praseng ini kalau tidak berkabut ya, dari Panterman waktu saya berada di puncak
Sungguhnya saya bisa meneropong ya dengan kamera tele melihat spot Junggo ini atau spot uh, Taseng ini. Kita bisa melihat juga ya, mereka para petani sudah mulai sibuk di ladang mereka. Dan kita juga melihat ya dari sini Gunung Butak maupun Gunung Panderman. Untuk meluncur ke arah bawah di jalanan berpaving ini kita harus hati-hati ya, karena paving ini udah mulai tidak rapat ya. Ya bisa-bisa kita roda kendaraan itu bisa membuat terpelanting ya. Ya ini dari belakang saya kita bisa melihat ya
saya akan mengejar bayangan saya sendiri. Ya, karena matahari sudah muncul dari balik gunung Arjuna dan bayang-bayang Arjuna sudah uh, hilang ya, dan berganti dengan bayang-bayang saya sendiri yang saya kejar. Ya, seperti yang kita lihat ya, bangunan mulai bermunculan ya. Dan bisa kita bayangkan ya, beberapa tahun ke depan, areal ini akan menjadi penuh bangunan. Sehingga hamparan dari pertanian di Prakseng ini bisa menjadi masa lalu, kenangan. Jadi ya, dan video ini ya, yang merekam situasi pada saat ini akan menjadi sebuah catatan sendiri ya, bahwa Prakseng akan terus mengalami perubahan. Seiring melangkahnya mentari menuju titik kulminasi, kita bisa melihat masyarakat di pagi hari ini mulai giat melakukan aktivitasnya, jadi mengolah ladang mereka.
saya mencoba untuk berhenti sejenak ya, untuk mengambil gambar-gambar ya dari sudut pandang dari tempat ini. Dan sebenarnya sungguh menarik kalau kita camping ya di Balai ini ya, itu menikmati malam, suasana eh, damai ya, tenang di wilayah ini. Jadi untuk menikmati pemandangan eh, kota Batu ya dan sekitarnya. Dan hari ini cerah, ya kenapa saya sengaja pagi ya, supaya kabut ya di awan ya, polusi itu tidak begitu mengganggu ya. Karena biasanya kabut itu akan muncul setelah di atas jam-jam 10 ya. Itu udah mulai mengganggu pemandangannya. Lagi awan ya. Di sini kita bisa dengan jernih, dengan jelas melihat bagaimana colorful daripada alam itu sendiri, memberikan nuansa yang namanya damai ya. Demikian indah. Ya, makanya kita harus jaga, terutama kalau ini menjadi wilayah destinasi wisata ya, seyogyanya kita harus jaga adalah ekosistem ya, terutama hutan-hutan ini ya, harus terjaga baik, karena keberadaan hutan itu juga akan
mempertahankan pelestarian daripada sumber mata air yang bermunculan di kaki-kaki gunung, dan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua ya. Masyarakat Batu, masyarakat Kota Malang dan sekitarnya ya, semua bergantung daripada sumber-sumber mata air yang ada di sini ya. Yang di sini ya kita lihat ya, bagaimana matahari sudah mulai meninggi ya, meninggalkan puncak Arjuno maupun puncak Welirang ya, menuju puncak kulminasi. Ya, di kejauhan kita bisa melihat desa Sumber Berantas ya. Dan itu ada gunung banyak, ada gunung Budak, ada gunung Panterman di kejauhan, dan Kota Batu masih kelihatan tersamar karena kabut, polusi ya, asap itu mulai menutupi di atas Kota Batu. Dan ini mereka udah mulai sibuk perkebunan mereka ya. Dan kita lanjutkan ya perjalanan menuju ke bawah. Ini areal ini disebut sebagai lemah putih ya oleh masyarakat sekitarnya. Dan udara demikian sejuk ya, menyenangkan, dan matahari juga demikian hangat menimpa kulit kita ya, dan sehat untuk kesehatan. Dan kita lihat motor-motor mulai diparkir, artinya mereka sudah sibuk di ladang-ladang mereka ya, seperti yang terlihat itu. Dan kita terus menuju ke bawah, dan ini jalan ini akan mengarah ke jalan utama ya. Jadi jalan yang menghubungkan antara Kota Batu dan Kota Mojokerto. Dan kita nanti akan menuju ke pintu gerbang masuk dari pintu pertama yang dari Kota Batu menuju Praseng. Ya, sebentar lagi kita akan menuju pintu gerbang masuk ke arah Praseng ini ya, dari pintu utama yang dari Kota Batu ya. Kalau kita tadi masuk dari sisi desa Jangkar yang sebagian utara, yang kalau dari sini ke arah kanan ya. Nah, di depan ini nanti ada pintu gerbang ya. Ini adalah gerbang dari pintu masuk ke Praseng dari sisi Kota Batu ya, dan kita menuju ke Kota Batu. Nah, kita menuju turun ya, sambil bisa melihat situasi desa Sumber Berantas. Karena sebagian masyarakat tidak hanya mereka petani, ada yang pedagang, ya ada yang ya mereka menyewakan jasa transportasi ya, seperti truk dan
dan pagi ini memang aktivitas mulai terjadi ya, karena mereka udah mulai bangun untuk menyelesaikan ya hal-hal yang perlu harus dilakukan tiap harinya ya. Saran saya, bila kalian mau ke Braseng ya, artinya ada jalan masuk dua ya, sebelah yang dari awal. Kalau dari Batu itu ada jalan nanti yang sebelum masuk ke Desa Sumber Berantas, nanti jalan Batu nanti ke sebelah kanan, nanti ada arahan yang menuju wilayah Braseng. Dan juga satu lagi yang sisi utara, jadi yang kita masuk tadi ya. Dan kita keluarnya ini adalah pintu masuk yang dari Batu yang lebih dekat ya. Ya saya sengaja tadi melewati Cangar supaya kalian semua bisa melihat Cangar. Jadi tidak hanya sekedar Braseng ya. Setidaknya bisa melihat puncak Gunung Welirang ya. Kemudian lokasi area Cangar itu sendiri. Kemudian satu lagi adalah siapkanlah buntotan ya, makanan
yang bisa kalian konsumsi di saat di perjalanan. Karena memang ya, karena tidak ada warung, ataupun ada kafe ataupun warung. Jadi jangan diharapkan, mungkin siapa tahu begitu sampai di sana ternyata warungnya tutup ataupun ada menu makanan yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Mending untuk namanya preventif atau jadi mengatasinya adalah dengan membawa bekal, atau bekal sebungkus atau itu bekal makanan ya, snack, roti atau yang lainnya lah. Sambil duduk bisa menikmati bekal kalian ya. Atau kalian mau berselfie ya, menikmati alam ini. Ya, semoga saja perjalanan ini bisa memberikan wawasan pada kalian, atau kalian yang tidak atau belum tidak memiliki keberuntungan untuk bisa menikmati atau hadir di lokasi ini. Setidaknya video ini bisa mewakili untuk memenuhi hasrat kalian untuk menikmati situasi pemandangan di Brakseng. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya ya. Jangan lupa memberikan subscribe, like, maupun tolong di-share pada kawan-kawan kalian ya, karena itu akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan channel ini. Karena udah banyak video yang saya persiapkan, jadi rute perjalanan yang saya lalui ya, dan masih panjang dan banyak sekali, karena tidak hanya menyangkut ini, nanti ada menyangkut sumber mata air, banyak pertanian, aktivitas penduduk, mulai dari peternakan, bahkan juga nanti sifatnya peninggalan masa lalu, sejarah, ya semua hal yang menyangkut yang ada di kawasan areal Kali Brantas. Karena Kali Brantas itu sendiri namanya lintasan suatu peradaban ya, masa lalu hingga saat ini. Jadi banyak kerajaan yang pernah muncul di area sepanjang Kali Brantas ini, yang bisa kita kenali seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit ya. Dan kita bisa melihat sendiri kondisi lingkungan sepanjang aliran Kali Brantas. Sampai jumpa di video berikutnya.
Ini sudah merupakan masuk wilayah Jonggo ya. Ya sebentar lagi kita akan berbelok ke kanan ya, masuk ke wilayah desa Translok ya. Jadi ini ke kanan, jadi ini menuju ke Coban Talun, pintu gerbang ke Coban Talun. Dan nanti kita akan melewati makam Pandinger ya. Tapi di sebelah, tapi saya nggak jadi, kita akan meluncur belok ke sini ya. Kan memotong kompas jalanan ya. Karena bus itu biasanya melalui jalan yang tadi ya di belakang kita. Dan ini kita akan melalui jalan di pemukiman. Dan kita melihat ini hari libur, hari Minggu ya. Masyarakat pagi sudah mulai bergotong royong untuk membersihkan areal kampung mereka. Kita berbelok ke kanan ya. Kita akan meluncur dan ini ke arah barat ya, ke arah barat. Dan di sisi barat itu sebenarnya letak daripada Coban Talun.